Barusan lihat di beranda TikTok, mamahnya lagi ngayun bayi, jadi ada bayinya di kaki, tapi sambil ketiduran. Terus kakaknya yang laki ngangkat adik bayinya, dipindahin, gantian dia yang naik ke kaki mamahnya gitu kan. Mamahnya kaget. Gue jadi ingat anak-anak gue gitu ya. Nggak kerasa anak-anak gue udah pada gede-gede gitu ya. Rasanya baru kemarinan gitu kan. Kalau ditanya, kalau kalian pikir gue nggak kangen mereka, salah. Apalagi anak-anak gue yang gue tinggal dari masih bayi ya, ada yang 8 bulan udah gue tinggalin, yang satu si bungsu dari 8 bulan, yang nomor 4 dari umur 2 tahun gue tinggalin. Sekarang mereka udah umur 7 dan 8 tahun. Apalagi gue kan paling deket sama yang nomor 2 ya. Itu pas ngeliat dia udah masuk lulus SMA gitu kan, mulai kerja. Waktu itu dia belum pacaran kan. Kata gue tuh, ya Allah, berapa banyak hal yang kita ini ibu-ibu yang kerja di luar negeri kehilangan momen gitu loh, kehilangan momen dengan anak-anak kita. Yang kalian pikir kita kayaknya seneng, kayaknya happy di luar negeri gitu ya. Kalian kan tidak tahu gimana perasaan kita melihat anak-anak kita tahu-tahu udah gede gitu kan. Anak-anak kita tahu-tahu udah pacaran, mungkin yang udah nikah gitu kan ya, tahu-tahu udah punya cucu gitu kan. Kita masih kerja di luar negeri. Kalian jangan pikir kita kita senang jauh dari keluarga. Nggak ada satu orang pun ibu yang senang kerja jauh dari anaknya sebenarnya. Tapi ya itulah hidup, kita harus milih. Apalagi gue sebagai single parent, gue harus milih. Gue bertahan di Indonesia dengan anak-anak gue yang harus kelaparan, harus ya mungkin juga mereka nggak bisa sekolah gitu kan. Mereka harus gimana, dimana gue juga akan terus-terusan dicemooh dengan banyak orang gitu kan. Atau gue kerja keluar negeri dengan harus mengorbankan perasaan gue, mengorbankan perasaan anak-anak gue harus kehilangan momen-momen penting pertumbuhan anak-anak gue, perkembangan anak-anak gue, yang dimana ya mungkin ya kan gue juga nggak bisa tiap hari telepon mereka gitu kan. Apalagi anak gue yang satu yang di panti asuhan gue titipin, karena saat gue masuk PT itu kan ibu gue juga baru operasi, kakak gue juga kan pada kerja, nggak ada yang bisa ngurus. Anak-anak gue juga kan yang satu kuliah, yang satu juga masih SMP waktu gue berangkat itu kan. Jadi nggak bisa kan ngurus anak umur 2 tahun sama bayi. Jadi gue titip di panti asuhan gitu. Jadi ya dan punya kesempatan hanya sebulan sekali untuk telepon mereka. Itu kan peraturan di panti asuhannya. Nah, jadi itulah hidup ya. Terkadang kita harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan yang lain. Di sini gue mengorbankan perasaan gue, perasaan anak-anak gue, di mana gue kehilangan momen-momen pertumbuhan, tumbuh kembang anak gue. Demi apa? Demi uang. Jujur, demi uang. Karena kalau gue nggak kerja ke Taiwan sini, anak-anak gue mau makan apa? Gitu loh. Gue udah umur 35, 36 saat itu, waktu gue berangkat ke Taiwan. Gue mau kerja apa? Gue ada anak bayi 2, gak mungkin gue tinggalin. Kalau gue kerja di Indonesia, gue mau kerja apa? Mau gaji berapa?
mungkin buat bayar kontrakan aja susah, kurang gitu ya, buat beli susu anak aja mungkin kurang gitu kan. Jadinya mau gimana, ya udah akhirnya gue nekat lah, ya enggak, ya mau gimana lagi gitu kan, seperti itu. Jadi kalian yang di luar sana jangan suka, kalian tuh bilang betah amat di luar negeri, betah amat di luar negeri. Kita untuk khususnya untuk yang single parent ya, kita bukannya betah, tapi kita butuh uang untuk anak-anak kita ya. Kita tuh terpaksa, kalian tuh nggak tahu perasaannya kita gimana dengar anak kita sakit tapi kita jauh, kita gimana, nggak bisa bantuin, nggak bisa gimana, kita cuma bisa telepon, kita cuma bisa video call. Kalian pikir itu emang enak? Enggak gitu loh ya. Tapi namanya hidup itu selalu harus milih, nggak bisa kita dapetin dua-duanya berbarengan, nggak bisa. Pasti ada salah satu yang harus dikorbanin, namanya hidup ya, kayak begitu. Jadinya kalian tuh jangan selalu mikir kita kerja di luar negeri itu betah gitu ya, terus kita kayaknya happy gitu kan, gimana. Enggak selalu kayak begitu. Kita yang di luar negeri ini harus bisa menyenangkan diri sendiri, karena kita sendirian di negara orang ini, kita sendirian. Sakit kita yang urus sendiri, nangis nggak ada tempat curhat, cuman curhat ke Allah doang ya. Apa-apa sendirian, sakit aja suka dimarahin sama majikan ya, sama bos dimarahin. Alah sakit segitu, kerja, kalau masih bisa bangun kerja gitu kan. Suka diomongin nggak enak kan. Kalian tuh yang di Indonesia kan cuma ngeliatnya kita happy-nya aja, kalian cuma mikir kita gajinya gede, kalian kan cuma mikirnya kerja di luar negeri mah cuma kerja kayak gitu, dia mah main HP-an aja tuh, lihat aja tuh bisa beli barang ini, beli baju ini, beli baju itu. Enggak ya, enggak kayak begitu ya. Jangan selalu mikir kita tuh di sini yang gimana. Mungkin untuk sebagian iya, tapi khusus untuk ibu-ibu yang single parent ya, yang berjuang buat anak-anaknya, kita tuh benar-benar kalau bisa seirit mungkin tinggal di sini tuh. Dimanapun kita kerja, namanya single parent itu kita berusaha seirit mungkin untuk bisa nyukupin kebutuhan anak-anak kita gitu loh ya. Jadi jangan kalian pikir tuh kita senang-senang aja di luar negeri, enggak. Kita betah dengan duit di sini gitu loh. Kita betah dengan duit di sini karena dengan jadi ya ngurus orang tua di sini, dengan kerja jadi bersih-bersih rumah atau apa gitu ya. Kita gajinya sama dengan manajer di Indonesia ya. Kita mungkin ada yang pendidikannya cuma lulusan SMP, kayak gue lulusan SMA aja paket C ya, gue lulusannya ya paket C ya. Itu gajinya sama dengan gaji manajer, kita 10 jutaan. Ada yang lebih dari 10 juta ya, yang kerja kayak gue gini, ada yang lebih juga. Nah, tapi standar gaji dari pemerintah Taiwan itu yang umumnya adalah 10 juta kalau dikerupiahin, hampir 10 juta kurang dikit gitu ya, kayak begitu. Jadinya kalian ya di mana lagi kita dengan pendidikan yang nggak tinggi, bukan sarjana, bisa dapat gaji selevel dengan manajer, di mana lagi gitu loh. Dengan apalagi gue dengan anak yang banyak gitu ya, yang ya anak gue banyak lah gitu kan, lebih dari 3 gitu. Jadinya ya kalian yang di Indonesia jangan nanya kapan pulang. Kita tuh bukannya betah, tapi karena masih butuh banyak yang harus dibiayai. Anak-anak gue tuh masih 7 tahun, 8 tahun gitu kan. Yang satu juga kuliah, yang satu mau kuliah gitu. Jadi kalian tuh jangan mikir gue yang senang-senang terus gitu ya.